Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Nurul Fatimah dengan NIM D500220028 dan rekan saya yaitu Adila Dwi Fauzia dengan NIM D500220059. Kami di sini akan menjelaskan untuk proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh aktivasi kimia menggunakan natrium hidroksida dan asam sulfat terhadap kinerja biji pepaya dalam pengolahan limbah batik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Anissa Urahma, SSI, MSc, PhD yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyelesaikan dan menjelaskan tentang proposal penelitian kami. Oke, di sini ada PowerPoint tentang proposal penelitian kami, dan isinya itu ada latar belakang, kemudian state of the art, rumusan masalah, tujuan dan hipotesis, kemudian ada metodologi penelitian, seperti tahapan penelitian, kemudian langkah pengambilan data, kemudian metode analisis, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Jadi latar belakang dari penelitian kami itu adalah isu tentang limbah batik yang dihasilkan dari industri batik. Karena limbah batik ini tuh memiliki kandungan yang sangat berbahaya jika tidak diolah terlebih dahulu untuk dibuang ke lingkungan sekitar. Dampaknya ini akan menimbulkan permasalahan seperti pencemaran air dan juga kesehatan untuk makhluk hidup. Nah, limbah batik ini memiliki kandungan seperti ion logam dan zat pewarna. Nah, kami berfokus di sini untuk penjelapan zat warna yang ada di limbah batik, yaitu zat warna RBBR atau Remazel Brilliant Blue Air, yang mana kandungan zat tersebut itu sangat banyak di dalam kandungan limbah batik, sekitar 10-50%. Maka dari itu kita akan berfokus untuk menjerap RBBR di penelitian ini, dan kami menggunakan metode adsorpsi sebagai penjerapannya, karena berdasarkan literatur terdahulu, adsorpsi itu merupakan metode yang paling efektif dan efisien untuk menjerap adsorben yang berbahaya. Dan di sini kami menggunakan limbah dari biji pepaya sebagai adsorbennya, yang mana sebelum digunakan sebagai adsorben, biji pepayanya ini perlu diaktifasi terlebih dahulu, dan kami menggunakan metode aktivasi secara kimia dengan aktivasi basa yaitu dari natrium hidroksida dan aktivasi asam menggunakan asam sulfat. Nah, penelitian terdahulu yang menguji penjerapan limbah batik dan biji pepaya itu sudah ada yang melakukan pengkajiannya, seperti Aisyah dan kawan-kawan pada tahun 2024 itu mereka melakukan pengujian pengaruh aktivatornya terhadap waktu pengeringan si biji pepayanya ini untuk penyerapan kromofor. Namun hasil yang didapatkan ini tuh masih belum sesuai dengan luas permukaan yang ingin dicapai, karena luas permukaan yang dihasilkan ini masih rendah. Maka dari itu pada penelitian kali ini kami mengkaji biji pepaya itu menggunakan aktivator asam dan basa dengan variasi pH, waktu kontak, dan konsentrasi zat limbah batiknya ini terhadap daya adsorpsi dari si biji pepaya sebagai adsorbennya ini. State of the art. Pada penelitian ini menggunakan biji pepaya sebagai adsorben dengan aktivator basa NaOH dan aktivator asam H2SO4. Pengujiannya dilakukan dengan menguji karakteristik dari adsorben menggunakan alat scanning elektron mikroskopi atau SEM. Lalu selanjutnya ada Browner Emmett Taylor atau BET, dan X-ray diffraction atau XRD. Dari scanning elektron mikroskopi itu pengujian untuk mengetahui bentuk morfologi adsorben, bisa dari bentuk permukaan dan ukuran pori-pori. Lalu selanjutnya itu BET adalah pengujian untuk mengetahui luas permukaan adsorben. Selanjutnya XRD adalah pengujian untuk mengetahui struktur kristal dari adsorben, serta dapat mengukur ukuran partikel pada berbagai jenis material. Kelebihan dari penggunaan biji pepaya sebagai biosorben itu bisa lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode pengolahan limbah secara tradisional. Selanjutnya, rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh aktivasi aktivator kimia H2SO4 dan NaOH terhadap sifat fisika kimia dari adsorben. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh sifat fisika kimia terhadap efisiensi adsorpsi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel pH, waktu kontak, dan konsentrasi warna terhadap efisiensi adsorpsi. Kemudian dalam penelitian kami, hipotesis yang kami buat itu adalah apakah pengaruh variabel pH, waktu kontak, dan konsentrasi zat dari limbahnya itu dapat mempengaruhi adsorpsi secara signifikan. Dan tujuan dari penelitian ini itu yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh aktivasi kimia terhadap sifat fisika dan kimia dari adsorbennya. Kemudian yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh sifat fisika dan kimia adsorben terhadap efisiensi adsorpsi. Dan yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh variabel pH, waktu kontak, dan konsentrasi zat warna terhadap efisiensi adsorpsi.
Untuk metodologi penelitiannya, kita menggunakan jenis rancangannya itu eksperimen faktorial dengan metode analisa varians atau ANOVA dan rancangan acak lengkap atau RAL. Dan untuk perancangan penelitiannya itu kita menggunakan eksperimen dengan pendekatan di laboratorium, dan variabel penelitian yang kita gunakan itu untuk variabel bebasnya itu ada waktu kontak, kemudian ada pH, dan ada konsentrasi zat warna. Kemudian untuk variabel terikatnya itu kita ada luas permukaan dan daya absorpsi dari si adsorbennya, dan untuk variabel terkontrolnya itu kita menggunakan suhu, kemudian massa adsorben sebagai variabel kontrolnya di dalam penelitian yang menggunakan aktivator NaOH. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Di sini kami membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah preparasi biji pepaya. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan sifat biosorben agar dapat menyerap zat warna dengan lebih efisien. Yang kedua yaitu aktivasi biji pepaya. Tahapan ini mengukur peningkatan luas permukaan dari biosorben untuk menilai kapasitas penyerapnya, serta dapat menentukan kondisi terbaik untuk proses aktivasi, misalnya yaitu suhu, waktu, dan bahan kimia. Yang ketiga yaitu pengujian kinerja adsorpsi. Dalam tahap ini dapat mengetahui efisiensi adsorpsi dalam mengukur presentasi remazol yang berhasil diserap oleh biosorben, dan dapat mengetahui hubungan antara konsentrasi remazol dengan jumlah yang diserap. Tahap yang keempat yaitu karakterisasi adsorben. Karakterisasi dapat menggunakan karakterisasi SEM, XRD, dan BET. Selanjutnya adalah langkah pengambilan data. Langkah yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini mencakup persiapan peralatan termasuk wadah, pengaduk, pH meter, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Lalu ada persiapan bahan seperti adsorben, larutan zat warna, larutan pH, dan juga menentukan kondisi awal seperti suhu yang digunakan, massa adsorben, dan konsentrasi dari zat warna. Tahap yang kedua adalah pembuatan larutan. Membuat larutan dengan variasi pH 7, lalu ada penambahan adsorben dengan massa yang konstan, mengaduk larutan dengan waktu kontak yaitu 1-4 jam. Setelah itu, mengukur pH setelah diaduk, dan kemudian ukur kadar zat warna sebelum dan sesudah adsorpsi. Untuk tahap yang ketiga adalah pengolahan data. Pengolahan data ini dapat mengukur luas permukaan adsorben menggunakan metode BET. Ulangi proses tersebut untuk setiap variabel pH dan waktu kontak. Tahap yang keempat yaitu tahap pengujian dan pengambilan data. Proses ini mencakup pengukuran jumlah daya serap dari adsorpsi dan dapat menghitung daya adsorpsi menggunakan persamaan adsorpsi, misalnya persamaan Langmuir atau Freundlich. Untuk metode analisis yang kami gunakan itu metode statistik dengan analisis varians atau ANOVA, menguji signifikansi pengaruh pH dan waktu kontak, kemudian mengukur hubungan antara variabel. Selanjutnya adalah metode analisis kuantitatif dengan analisis cluster, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan karakteristik dari adsorben. Selanjutnya yaitu metode analisis spektroskopi dengan analisis XRD, mengidentifikasi struktur kristal, analisis SEM untuk mengamati morfologi permukaan, dan BET untuk menganalisis luas permukaan. Lalu yang terakhir adalah menggunakan software Microsoft Excel dengan add-in Analysis Toolpack. Dan untuk jadwal penelitian yang kami lakukan itu selama 6 bulan. Untuk di bulan pertama itu kita untuk preparasi bahan dan pengecekan persediaan alat. Kemudian untuk di bulan kedua itu adalah pembuatan biosorbensi biji pepayanya seperti pre-treatment. Kemudian di bulan ketiga itu kita sudah memasuki untuk pengolahan si biji pepayanya ini sebagai adsorben, yang mana akan dicampur proses adsorpsinya, dilakukan proses adsorpsi. Dan di bulan kedua dan ketiga ini sebenarnya bisa fleksibel untuk dilakukan pengujian karakterisasinya itu. Dan di bulan ke-4 sampai ke-6 itu dilakukan untuk analisis data dan pembuatan laporan serta artikel publikasi seperti itu. Mungkin sekian hasil presentasi proposal penelitian kami yang sudah dijelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan masih terdapat informasi yang kurang relevan atau kurang jelas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.